Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Namira Aulia dengan NIM 120140210 ingin mempresentasikan tugas besar metodologi penelitian dengan judul Analisis Penerapan Metode Regresi Linier untuk Prediksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada periode tertentu di Institut Teknologi Sumatera. Kemudian latar belakang perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan yang akan ditempuh setelah sekolah menengah atas yang ditujukan untuk siswa menjadi mahasiswa dan menjadi bagian dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membuat inovasi dalam ilmu pengetahuan. Institut Teknologi Sumatera setiap tahunnya membuka penerimaan mahasiswa baru yang memiliki 3 jalur seleksi, yaitu seleksi SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahunnya akan berdampak pada proses perkuliahan pada perguruan tinggi tersebut. Hal ini berkaitan dengan jumlah mahasiswa baru dan dosen yang tersedia. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana melakukan prediksi untuk mengukur jumlah penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan metode regresi linear. Tujuan penelitiannya mengaplikasikan metode regresi linear sederhana untuk memprediksi penerimaan mahasiswa baru pada periode tertentu berdasarkan variabel-variabel yang telah dianalisis. Kemudian batasan masalah, penelitian ini dilakukan dengan hanya membahas tentang prediksi jumlah mahasiswa baru dengan metode regresi linear. Kedua, penelitian ini hanya akan membahas penggunaan metode regresi linear untuk pendugaan penerimaan mahasiswa baru pada satu periode tertentu, dan tidak akan membahas pendugaan untuk periode lainnya. Penelitian ini hanya akan menggunakan data dari satu institusi pendidikan tertentu dan tidak akan memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan mahasiswa baru di institusi pendidikan lainnya. Manfaat penelitian antara lain perguruan tinggi dapat memperkirakan jumlah mahasiswa baru pada tahun mendatang. Hal ini akan sangat bermanfaat karena perguruan tinggi dapat mempersiapkan fasilitas dan tenaga pendidik yang cukup. Kemudian perguruan tinggi dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki setiap jumlah tenaga pengajar yang diperlukan, jumlah kelas yang diperlukan disediakan, dan fasilitas yang perlu dioptimalkan. Tinjauan pustaka. Pertama, Siska Monika dan Alia Haja pada tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Regresi Linear untuk Peramalan Penjualan. Penelitian ini membahas tentang sebuah toko yang memiliki keterbatasan ruang serta peningkatan penjualan yang membuat pemilik kesulitan untuk melakukan penambahan stok yang tepat. Kemudian penelitian kedua ada Dimas Aulia Trigana tahun 2022 yang berjudul Penerimaan Jumlah Siswa-siswi Melalui Pendekatan Metode Regresi Linear. Penelitian ini membantu menganalisis data jumlah siswa-siswi pada tahun berikutnya. Kemudian ketiga ada Nila Santi Puspita dan Ardini Warih Utami pada tahun 2023 yang berjudul Rancang Bangun Prediksi Calon Siswa pada Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Website Menggunakan Metode Regresi Linear. Pada penelitian ini, akan mengembangkan sistem berbasis website untuk memprediksi penerimaan siswa baru yang telah dikategorikan. Kemudian ada dasar teori, pertama regresi linear. Regresi linear adalah metode yang menguji sebuah hubungan sebab-akibat antar variabel terhadap faktor penyebab X akibatnya. Kemudian ada MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. MAPE berfungsi untuk menentukan tingkat keakuratan, dapat menggunakan metode MAPE dengan menghitung selisih dari data aktual dan data prediksi. Kemudian ada alur penelitian. Pertama, dimulai dari identifikasi masalah, kemudian ada pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, ada analisis data. Setelah itu pembuatan model regresi, validasi model, interpretasi hasil, penulisan laporan, dan selesai. Berikut adalah daftar pustaka yang dipakai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.